Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua, Pak Asep dengan adik-adik semuanya, masih diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kembali belajar sama Pak Asep materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, kemudian mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, adik-adik semuanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, sebagaimana doa yang sudah adik-adik hafalkan ketika di bulan Januari ya, PTM sama Pak Asep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, kemudian Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah ya Tuhanku, berilah aku, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat, berilah aku pemahaman untuk dapat memahaminya ya, berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Harapannya dengan kita membaca doa tersebut ya adik-adik semuanya, semoga adik-adik mendapatkan ilmu yang bermanfaat di pagi hari ini dari Pak Asep, dan adik-adik bisa mengamalkan hal-hal yang baik yang akan disampaikan oleh Pak Asep nanti dalam penjelasan materinya ya. Nah, sebelum ke pembahasan, tentunya Pak Asep sudah menyiapkan tampilan PowerPoint-nya ya untuk kita belajar bersama di pagi hari ini. Nah, adik-adik semuanya, kita hari ini bakalan belajar tentang apa? Nah, ini kita bakalan belajar tentang nama-nama malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya, kemudian menerima keberadaan malaikat Allah, dan bagaimana sih perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah. Nah, jika adik-adik di rumah ada buku paket PAI-nya, bisa disimak di bab ke-7 nih. Sambil dibuka buku paketnya, sambil disiapin juga alat tulisnya, sambil mendengarkan penjelasan dari Pak Asep. Pembahasan pertama nih, Pak Asep mau ngingetin adik-adik terlebih dahulu nih, supaya adik-adik mengawali aktivitas kegiatan di pagi hari ini dengan melakukan berbagai amal kebaikan ya, dengan diniatkan berlomba-lomba dalam kebaikan dan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala nih, mulai dari membaca Iqra ya, membaca ayat suci Al-Qur'an, kemudian berbuat baik, menolong dan membantu teman yang sedang kesulitan, atau membantu orang tua di rumah nih, membersihkan tempat tidur, menyapu halaman, membantu memasak nih. Kemudian yang paling utama yaitu sholat fardu 5 waktu dan sholat sunnah ya. Pak Asep berharap nih adik-adik yang nonton video ini semoga semuanya udah pada rajin ya sholat fardu 5 waktunya ya. Kan udah janji sama Pak Asep bahwa di kelas 4 ini adik-adik semuanya berjanji untuk rajin, untuk disiplin dalam mendirikan sholat fardu 5 waktu ya. Sholat subuh, kemudian duhur, asar,
maghrib dan isya. Ya, kemudian bisa ada sholat duha, kemudian sholat tahajud ya, bisa adik-adik juga. Kemudian, nah Pak Asep sebelum ke pembahasan nih, jika kalian dikasih pilihan sama Pak Asep ya, kalian pilih teman yang kayak gimana sifatnya? Nih, yang di sini apakah kalian mau pilih teman yang pemarah dan suka berbohong? Ataukah kalian pengen punya teman yang jujur sama ramah? Tentu kalau kalian ditanya sama Pak Asep pertanyaan ini, pasti kebanyakan kalian pengennya itu punya teman yang jujur dan ramah. Tapi kalian ketika pengen punya teman yang jujur dan ramah, kalian tentu harus bertanya ke diri kalian sendiri juga. Apakah kalian sudah jujur? Apakah kalian sudah ramah ke teman kalian? Apakah kalian masih suka jahil ke teman kalian? Apakah kalian suka ngebully teman kalian? Apakah kalian masih suka nyirikan teman kalian? Pak Asep gak suka nih kalau di antara kalian ada yang suka menjelek-jelekkan temannya. Pak Asep gak suka. Atau di antara kalian ada yang suka ngebully temennya sampai temennya nggak sekolah karena diejek sama kalian. Wah, Pak Asep itu sangat kecewa banget kalau di antara kalian ada yang bersikap seperti itu. Kan seharusnya kalian sesama teman itu kan tadi prinsipnya harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Jika teman kalian kesusahan sama kalian bantu. Ya. Jika teman kalian berkekurangan sama kalian bantu. Jangan didemin, jangan diejek. Justru sama kalian harus dikasih semangat, ya. Kalau nih ada di antara kalian yang sedang nonton video ini, di antara kalian masih ada yang suka ngejek-ngejek ke teman, segera minta maaf ke temannya. Segera janji ke diri kalian sendiri bahwa kalian gak pengen lagi jahil ke teman kalian, ya. Pahim tum? Pahim nak ya? Jawab. Coba pahim tum? Belum kedengeran. Pahim tum? Pahim nak. Ya. Kalau kalian pengen punya teman yang jujur dan ramah, kalian juga harus mempunyai sikap jujur dan ramah. Ya, pahim tum? Pahim. Nah, kemudian nih sekarang masuk ke pembahasan materinya. Nah, 10 malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya. Nah, kalau di antara adik-adik ada yang udah hafal nih nama-nama malaikat, wah keren banget nih adik-adik. Berarti adik-adik sudah bisa mengetahui ini nama-nama malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya. Kalau yang sering ngaji di rumahnya pasti udah pada tahu nih nama-nama malaikat ini. Yang pertama malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail nih ya, malaikat Mikail bertugas mengatur rezeki. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Kemudian malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyai mayit di alam kubur. Kemudian ada malaikat Rokib nih yang bertugasnya itu mencatat amal baik manusia. Malaikat Atid mencatat amal buruk manusia. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan yaitu bertugas menjaga pintu surga. Ya. Nah, jika adik-adik semuanya nih udah pada hafal nih nama-nama malaikat yang ini yang wajib diketahui, keren banget ya. Supaya kenapa kita harus hafal Pak Asep? Nanti hikmahnya akan Pak Asep jelaskan di bagian perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah. Kenapa sih Pak Asep kita harus hafal nama-nama malaikat ini? Nanti sama Pak Asep dijelasin ya. Kemudian nih, menerima keberadaan malaikat Allah ya. Nomor pertama nih, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Ya. Kemudian yang kedua, banyak mengingat kematian. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya akan didoakan sama para malaikat Allah, misalnya menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci, kemudian memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Ya. Nah, ini cara kalian menerima keberadaan malaikat. Nah, sekarang nih dibahas perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Nah, kalau di antara kalian
udah hafal nama-nama malaikat yang tadi yang 10, pasti kalian bakalan mencerminkan perilaku-perilaku yang terpuji. Pasti kalian gak bakalan pengen berbuat keburukan. Pasti kalian gak bakalan pengen jahil ke temen. Pasti kalian gak bakalan ketika sholat main-main. Kalau kalian sudah hafal 10 nama malaikat yang wajib diketahui. Karena apa? Ketika kalian berbuat baik, kalian akan dicatat sama malaikat siapa? Malaikat siapa? Kalau yang menulis amal kebaikan itu siapa? Jawab. Malaikat rokib. Sebaliknya, kalau kalian jahil ke temen, kalau kalian nggak sholat nih, kalau kalian ketika sholat malah main-main, malah ngegangguin teman kalian, nah amal keburukan kalian tentu akan dicatat sama malaikat atid, yang nanti akan dilaporkan kepada Allah. Nanti kalau Allah mengetahui catatan amalan kita banyak yang buruk, tentu Allah nanti bakalan benci sama kita. Allah bakalan kecewa sama kita. Ya, coba kalian pengen dibenci, pengen disayang sama Allah, pengen dijauhi, pengen dicintai sama Allah. Tentu kalian pasti pengen dicintai, pengen disayang sama Allah kan ya. Kalau kalian pengen dicintai, disayang sama Allah, berarti kalian harus berbuat amal kebaikan dan menjauhi amal keburukan. Ya, pahim tuh? Pahimna. Nih yang pertama nih, suka bersedekah, peduli untuk menolong sesama ya. Ada suatu hadis ya dalam buku paket adik-adik semuanya ya, itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang ketika di pagi harinya nih udah sholat subuh kemudian bersodakoh ya, nah malaikat itu bakalan ngedoain orang tersebut. Ngedoainnya kayak gimana Pak Asep? Ngedoainnya itu kayak gini, jika kita bersodakoh di pagi hari maka doa malaikat itu bakalan kayak gini, ya Allah tambahkanlah rezeki orang yang bersodakoh tersebut. Ya Allah berilah ganti yang lebih baik dari orang yang bersedekah tersebut. Sebaliknya, kalau kita nggak bersedekah di pagi hari, maka malaikat akan berdoa, ya Allah sempitkanlah ruang tersebut, karena orang tersebut tidak peduli untuk menolong sesama. Jika kita tidak bisa bersedekah dengan uang, kita bisa bersedekah dengan tenaga, adik-adik semuanya. Ya, bisa ngebantu orang yang lagi kesusahan dan lain sebagainya. Jadi bersedekah itu enggak hanya dengan uang saja, bisa bersedekah dengan tenaga ya. Pahim tuh? Pahimna. Kemudian yang kedua nih, gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Tadi seperti yang Pak Asep sampaikan ya. Kalau adik-adik pengen dicintai, pengen disayang sama Allah, tentu harus menjalankan perintah Allah. Jangan sampai adik-adik pengen disayang, pengen dicintai sama Allah tapi melakukan hal-hal yang buruk ya, kayak gitu. Kemudian nih meninggalkan larangan-larangan Allah ya. Gak boleh lagi jahil ke teman, gak boleh. Gak boleh berbohong lagi kepada orang tua, kepada guru dan lain sebagainya. Kalau mengerjakan tugas harus tepat waktu. Kalau mengerjakan ulangan di rumah ya, melalui Gform ya, biasanya ya Google Form kayak gitu, adik-adik harus jujur. Gak boleh lihat buku paket, gak boleh lihat contekan ya, gak boleh lihat buku catatan, karena kan lagi ulangan ya, harus jujur ya. Pahim tuh? Pahimna. Kemudian nih ada tambahan materi penjelasan dari Pak Asep ya. Kalau kemarin kan kita membahas adab dan tata krama ketika makan ya. Nah sekarang kita bakalan ngebahas adab dalam berpakaian nih. Yang pertama tentu menutup aurat ya. Kalau laki-laki kan batas auratnya dari pusar sampai lutut ya, laki-laki. Nah itu nggak boleh kelihatan ya. Kalau laki-laki pakai celana pendek, misal ini kaki ya, kaki kayak gitu, pakai celana pendek kayak gini, nah nggak boleh, harus agak panjangan ya laki-laki ketika pakai celananya kayak gitu. Kalau perempuan kan auratnya itu seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya ya. Kalau di antara adik-adik nih yang perempuan ya, khusus yang perempuan, di antara adik-adik mulai dari hari ini Pak Asep aku mah berjanji ke sekolah teh pengen pakai kerudung. Ke sekolah itu pengen
menutup aurat dengan baik, wah Pak Asep mah bahagia banget. Pak Asep bersyukur banget kalau di antara kalian ke sekolah mulai dari sejak kecil, dari kelas 4 sudah rapih dalam memakai hijab atau kerudungnya. Sudah mulai paham untuk menjaga kemuliaan dari diri kalian sendiri ya, mahkota kemuliaan dari kalian sendiri ya, kayak gitu. Wah keren banget kalau di antara kalian udah istiqomah pakai kerudung, pakai hijabnya. Alhamdulillah banget, Pak Asep bersyukur banget gitu. Tapi kalau di antara kalian misalnya adik-adik perempuan ada yang masih belajar nih, ketika belajar sama Pak Asep pakai kerudung, ketika enggak belajar sama Pak Asep enggak pakai kerudung, tetap gitu, tetap aja mulai belajar ya, tetap tetap pakai kerudung ketika ketemu sama Pak Asep. Tapi harapannya Pak Asep ketika kalian nanti kelas 5 kalian bisa istiqomah memakai kerudung dan hijab. Kemudian pakai roknya yang panjang dan lain sebagainya. Atau di antara perempuan ketika olahraga kan biasanya baju olahraganya kan pendek ya, segini kan. Nah kan perempuan bisa pakai mangset ya, apa kalau istilah perempuan itu yang ada warna hitam panjang geningan ya ke sini. Nah kalau di antara kalian udah paham ya, udah mulai berpikiran kayak gitu, wah pasti bersyukur banget. Berarti kalian sudah mulai membiasakan diri untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan contohnya itu dalam menutup aurat kayak gitu. Wah bersyukur pisar Pak Asep. Masya Allah tabarakallah pokoknya. Yang kedua nih, tidak menampakkan tubuh ya atau transparan. Kan biasanya sekarang banyak yang celana itu celana lepis ya, terutama nih yang disobek-sobek ya bagian lututnya. Nah, adik-adiknya jangan sampai kayak gitu, jangan sampai menurut budaya barat ya, yang mereka itu pengen ngerusak citra baik dari pemuda-pemudi dari anak-anak muslim ya. Kayak gitu, jangan sampai kayak kalian ikut-ikutan ya. Kalian kan punya jati diri sendiri, harus menutup aurat kayak gitu. Kemudian pakaiannya tidak ketat ya, yang bisa melihat lekak-lekuk tubuh kalian, terutama perempuan ya. Laki-laki juga sama nih ya. Pakaiannya tidak boleh ketat. Kan kalian itu baju olahraganya udah pada ketat ya. Kemudian dibuat keputusan kalian untuk membeli baju olahraga supaya pakaian kalian tidak ketat ya, supaya kalian tidak kelihatan lekak-lekuk tubuhnya ya, kayak gitu. Kemudian tidak menimbulkan perasaan ria ya, jangan sampai nanti kalian jalan-jalan kemana kalian teh sombong, nih aku baju nih beli cina di mall cina, nih baju aku mah 500.000 cina, atau baju aku mah 1 jutaan, atau mau kena aku mah 1 miliar cina hargana dan lain sebagainya ya. Jangan sampai kalian berbuat ria ya, pengen dilihat orang lain bahwa kalian itu lebih baik daripada yang lainnya ya. Kemudian pakaian laki-laki dan wanita itu berbeda ya. Nih jangan sampai ya laki-laki pakai kerudung, perempuan pakai peci, atau tibalik itu mah ya. Jangan sampai kayak gitu. Kemudian memilih warna yang sesuai ya, pakaian kalian teh kalau kemana-mana harus matching ya. Jangan sampai kalian pakai pakaian warna-warni ya, sepatu warna merah, celana kanan warna kuning, celana kiri warna hijau, baju kalian warna pink, pakai kacamata warna putih ya, kalian pakai make up yang tebel ya, jangan sampai kayak gitu ya. Pilihlah warna yang sesuai, atau bahasa kerennya itu matching ya, kayak gitu. Matching tapi tetap menutup aurat. Kemudian yang ketujuh, mulakanlah kalian dalam memakai pakaian dari yang kanan ya. Kalian pakai baju sekolah dari kanan dulu mulainya, masukin dulu tangan kanannya, kemudian tangan kiri. Celana juga sama, kaki kiri dulu, baru kaki kanan dulu, baru kaki kiri ya. Perempuan juga sama, walaupun pakai rok, kaki kanan dulu yang dimasukin, baru kaki kiri. Kemudian yang berdoa nih, kan kalian belum pada hafal ya doa memakai pakaian. Nih sama Pak Asep bakalan dibacain ya doa berpakaian ya. Nih dihafalin sama adik-adik nih doa berpakaian ya.
Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan sesuatu yang di dalamnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan sesuatu yang ada di dalamnya. Nah, adik-adik semuanya, hanya segitu aja pembelajaran dari Pak Asep. Semoga bermanfaat. Tetaplah semangat belajar di rumah, tetap juga jaga kesehatannya, kerjakan tugasnya dengan segera dan jujur ya. Mohon maaf lahir batin jika ada kekeliruan dari Pak Asep ya, baik dari segi perkataan atau perbuatan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.